Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom pemalik, salam sejahtera pemalik. Ya, perkenalkan saya Sheila Trevina Simanjuntak dari kelas 11-2. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk penambahan nilai biologi. Untuk presentasi kali ini saya memilih materi proses pembentukan urin. Oke, kita mulai presentasinya dengan penjelasan sedikit tentang definisi dari proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin adalah serangkaian tahapan atau serangkaian proses yang terjadi dalam ginjal untuk menghasilkan urin, yaitu limbah cair yang diekskresikan oleh tubuh. Salah. Nah, proses pembentukan urin ini berlangsung dalam 3 tahapan utama. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi atau sekresi. Dan diikuti dengan penyimpanan sementara dan pengeluaran urin. Kita lanjut ke proses dari pembentukan urin ini. Saya akan menunjukkan gambar prosesnya. Nah, ini ada gambar nefron, yaitu satuan fungsional di mana terjadinya proses pembentukan urin. Nah, di sini ada beberapa bagian dari nefron. Nah, di sini ada glomerulus. Glomerulus itu adalah kumpulan kapiler di mana dia terletak di dalam kapsul glomer. Nah, selanjutnya ada tubulus contortus proximal. Ada lengkung Henle. Lengkung Henle itu ada 2 macam atau 2 jenis, gitulah Pak. Itu descending limb yang ke bawah dan ascending limb yang ke atas. Selanjutnya ada tubulus contortus distal dan yang terakhir ada ductus collectivus. Nah, si nefron ini juga ada pembuluh darah. Jadi dia ada pembuluh darah, mana pembuluh darah yang mengelilingi tubulus disebut dengan papilar peritubular, dan pembuluh darah yang mengelilingi lengkung Henle disebut sebagai vasa recta. Oke, kita mulai ke proses-prosesnya. Sini ada prosesnya, ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, filtrasi itu terjadi di glomerulus, di mana prosesnya terjadi dari darah ke lumen. Nah, yang kedua, reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Dia prosesnya terjadi dari lumen ke darah. Nah, yang ketiga, sekresi, dia terjadi di tubulus contortus distal dan ductus collectivus, dan prosesnya itu dari darah ke lumen. Yang terakhir, yang keempat, itu ekskresi. Dia prosesnya dari lumen ke external environment, dari lumen ke lingkungan luar. Nah, untuk penjelasan detail dari tiap tahapannya baru mau saya mulai, Pak. Nah, yang pertama itu filtrasi. Filtrasi itu dimulai saat darah masuk ke dalam glomerulus melalui arteriola afferent. Nah, darah yang masuk ke glomerulus melalui arteriola afferent ini akan disaring dan akan melalui filtrasi. Nah, proses filtrasi ini dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik glomerulus yang mendorong darah untuk keluar dari kapiler ke rongga kapsul lumen. Tetapi tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik dari kapsul lumen ini menahan proses tersebut karena akumulasi air yang ada di kapsul lumen. Nah, keseimbangan dari tekanan ini akan menentukan volume dari filtrasi. Nah,
filtrasi ini atau proses ini, penyaringan ini memungkinkan air dan zat-zat terlarut kecil untuk melewati kapiler ke rongga kapsul Bowman. Nah, jadi glomerulus ini mampu menyaring air dan zat terlarut kecil dan akan menyisahkan sel darah dan protein. Jadi sel darah dan protein, karena dia ukurannya terlalu besar, maka dia akan menetap dalam darah dan dia akan keluar atau kembali melalui arteriola aferen. Nah, darah yang tersaring atau darah yang terfiltrasi itu akan masuk ke rongga kapsul Bowman. Darah yang tersaring itu atau cairan ini disebut sebagai filtrat atau urin primer, di mana urin primer ini memiliki komposisi yaitu air, NaCl, bikarbonat, asam amino, urea, kreatinin, terus ada sisa vitamin juga, ada sisa obat-obatan juga. Nah, komposisi dari urin primer ini dibagi menjadi dua macam, yaitu zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu zat yang akan diekskresikan atau zat yang akan dibuang. Nah, urin primer atau filtrat ini akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus ginjal. Dia terjadi di tubulus contortus proximal, terjadi di lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Nah, dalam proses reabsorpsi ini, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, NaCl, bikarbonat, dan nutrien lainnya akan kembali diserap ke dalam darah melalui kapiler peritubuler. Ya. Nah, di tahap reabsorpsi ini sebagian besar zat sisa dari filtrasi akan diserap di tubulus contortus proximal, di mana tubulus contortus proximal ini menyerap air, dia juga menyerap NaCl, menyerap bikarbonat dan nutrien lainnya. Nah, lanjut ke lengkung Henle, sini ada yang descending sama yang ascending. Kalau yang descending itu dia lebih permeable terhadap air, jadi dia menyerap air. Nah, untuk yang ascending dia lebih permeable terhadap NaCl, jadi dia menyerap NaCl. Nah, lanjut ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal ini masih terjadi proses reabsorpsi. Dia masih menyerap NaCl, dia juga masih menyerap air dan bikarbonat. Tetapi di bagian ini juga terjadi proses lain, yaitu augmentasi, di mana proses augmentasi itu terjadi untuk mengatur untuk mengatur komposisi akhir dari urin. Jadi di tubulus distal di tubulus contortus distal ini terjadi sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti toksin dan sisa obat-obatan atau bahan kimia yang kita konsumsi. Nah, jadi dia akan disekresikan ke tubulus contortus distal dan dia prosesnya lanjut hingga ke ductus collectivus. Nah, di ductus collectivus ini masih terjadi dua tahapan juga, yaitu tahapan reabsorpsi dan sekresi. Di bagian ini masih terjadi penyerapan terhadap NaCl dan air, tetapi untuk penyerapan air ini terjadi, pokoknya dia prosesnya tergantung gitu Pak.
Jadi kalau seandainya tubuh sedang membutuhkan air, maka proses penyerapan air itu masih berlangsung sampai ke ductus collectivus. Tapi kalau seandainya tubuh sedang kelebihan air, maka permeabilitas dari dari ductus collectivus terhadap air akan berkurang. Nah, proses augmentasi yang sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan atau sekresi sisa metabolik ini juga masih terjadi di ductus collectivus. Nah, hasil dari reabsorpsi tadi itu adalah urin sekunder. Nah, kalau hasil dari apa Pak? Hasil dari sekresi itu adalah urin sesungguhnya, itu urin yang siap untuk dikeluarkan. Nah, yang tahapan terakhir adalah penyimpanan sementara dan pengeluaran urin. Nah, jadi urin yang dihasilkan oleh tubuh ini akan mengalir ke kemana ya Pak? Dia akan mengalir ke pelvis renalis, lalu diteruskan ke ureter. Nah, setelah dialirkan atau setelah diteruskan ke ureter, urin akan disimpan sementara di vesika urinaria. Vesika urinaria ini memiliki dinding yang elastis, jadi dia dapat meregang untuk menyimpan urin hingga volume tertentu. Nah, kalau seandainya dia udah penuh, maka urin akan dikeluarkan melalui uretra dari tubuh keluar. Ya, pokoknya urinnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ya, segitu doang Kak. Ya, penjelasannya cuma filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, sama penyimpanan hingga pengeluaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Pak Malik.